Yo, what's up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet, Koko Dugo. Welcome back to my daily vlog guys. Jadi ya ini keseharian gue seharian ini, apa yang gue pikirkan, apa yang mau gue ceritakan ke kalian ya guys ya. Kayaknya gue mulai aja, gue mau cerita my days in Chinese New Year kemarin sih. Jadi ya terasa aneh memang ya guys ya, kalau lagi pandemi seperti ini, jadi kita nggak bisa kumpul dengan keluarga. Jadi kemarin juga my Chinese New Year kita cuma nge-zoom ya, cuma ketemu melalui Zoom aja. Terus juga dari tahun lalu gue juga udah nggak kumpul dengan keluarga juga waktu Chinese New Year, sebab tahun lalu nggak tahu tiba-tiba aja suddenly I got dengue ya, atau demam berdarah. Itu gue masuk rumah sakit tahun lalu, gue kagak bisa kumpul juga waktu Chinese New Year tahun lalu. Nah ini percaya nggak percaya guys ya, jadi kalau menurut kepercayaan orang-orang Chinese itu berdasarkan shio. Jadi katanya kalau memang tahun lalu kan shio-nya shio tikus, tahun ini kan shio kebo. Kalau shio tikus itu katanya memang bagi yang bersio tikus kurang baik gitu. Nah yang shio kebo tahun ini juga bagi yang bersio kebo kurang baik katanya gitulah. Itu tapi kepercayaan guys ya, itu percaya nggak percaya gitu. Jadi rata-rata tuh biasanya sio kalian apa, and then kalau di tahun barunya ternyata sionya ada sama dengan sio kalian, katanya kurang baik katanya gitu. Tapi tergantung kepercayaan lagi, I don't know. Jadi waktu awal tahun lalu itu sio tikus, akhirnya gue nggak bisa kumpul dengan keluarga karena dengue, demam berdarah. Terus di akhir sio tikus masuk sio kebo, ya nggak bisa kumpul juga dengan keluarga karena masih covid ya, masih corona. Oke. Tapi anyway, you guys know my sio is tikus ya. Jadi coba kalian tebak, kira-kira Koko Dugong ini kalau dengan penampilan seperti ini nih usia berapa, umur berapa guys? Kalian kan tahu sio tikus ya, nah kalian tebak gitu ya. Anyway, nothing special in my Imlek kemarin, karena ya keseharian gue cuma habis nge-zoom ketemu dengan keluarga, and then ya selesaikan misi VTube, and then play games dan nonton YouTube. Play games League of Three Kingdom. Kalian udah install belum League of Three Kingdom yang kemarin gue udah share mengenai gamenya? Itu seru banget guys, itu juga bikin addicted juga sih gitu. Anyway, walaupun nggak kumpul tapi tetap sih di keluarga gue tetap masak-masak gitu ya, masak-masak karena ya untuk sembahyang, untuk keperluan sembahyang. Dan juga ada yang puasa daging. Kalau di ajaran Chinese ya, itu puasa daging kalau waktu di hari Imlek itu bagus katanya gitu. Jadi kemarin tuh ada juga yang masak, kita masak vegetarian gitu, ada juga tapi yang nggak vegetarian sih. Oh ya, mungkin kalian pengen tahu ya masakan vegetarian itu kayak gimana. Oke guys, coba ntar gue kasih unjuk nih. Ini masih banyak gitu makanannya. Bentar ya. So guys, this is veggie kind of food yang kita masak. Ini itu kembang tahu jamur, dan juga dikasih kecap like this. This is veggie food. Okay. And this is also another veggie kind of food. Kalau ini adalah pete dengan kentang with jagung. Yang kuning-kuning tuh biji-biji jagung semuanya. This kind of veggie kind of food. Kalau ini buat yang nggak veggie, kemarin masak daging bistik. Kecap semua. I love kecap sih. Sebenarnya sih we still have another plenty kind of food, tapi kayaknya udah disimpan, udah dimasukin freezer semuanya, udah dibekuin. Jadi kalau pas kita mau makan nanti tinggal dipanasin lagi gitu. Tapi banyak lah, kemarin tuh baik banget sayurnya. Anyway guys, ada yang mau gue ngomongin juga, yang gue pikir-pikirkan, yaitu kemarin itu ada saudara gue yang ngomong,
kebetulan adik gue yang ngomong bahwa dia ngeliat juga kan kontennya gue dan juga kontennya Pak Chandra Teja kan. Lalu dia bilang, itu Pak Chandra udah banyak loh viewersnya, udah sampai subscribersnya udah sampai 50.000, hampir 60.000 ya Pak Chandra punya ya. Oh ya, anyway, adik gue juga termasuk yang nonton konten gue dan Pak Chandra juga gitu kan, karena ya dia pengen tahu lah perkembangan konten gue dan juga konten yang gue review gitu, kebetulan Pak Chandra. Nah lalu adik gue ada komentar begini di videonya Pak Chandra yang beberapa waktu yang lalu, kan beliau ada ngomong ya, itu ada ngomong masalah videonya yang tayangnya sudah beberapa ratus ribu gitu, sedangkan dari VTuber tidak ada video di YouTube-nya yang begitu banyak. Lalu juga akhirnya adik gue bilang itu nanti begitu subscribersnya 100.000 atau nanti meraih silver play button, pasti ntar Pak Chandra bakal ini deh, pasti dia bakal bikin konten lagi, mana ada VTuber yang meraih silver play button kan gitu. Terus nanti dia bilang gimana tuh, nanti subscriber lu aja masih cuma 3.000 lebih, ntar lu dibilang kalah sama dia juga subscriber yang lain lah, subscriber si Dema dan lain-lain gitu. Tapi gue bilang sih ke adik gue gitu, what's the point untuk membandingkan subscribernya Pak Chandra dengan subscriber gue gitu, what's the point. Gue bilang Tuhan tuh udah tahu dan udah kasih masing-masing sesuai dengan jatahnya. Gue bilang kalau memang subscribernya Pak Chandra lebih banyak, ya berarti Tuhan memang memberikan subscriber lebih banyak untuk Pak Chandra. Kalau subscriber gue lebih sedikit, ya berarti Tuhan baru menyediakan subscriber segitu buat gue. Tetapi gue bilang kebetulan banget nih. Gue bilang nih kebetulan banget di konten gue yang terakhir. Kalau lu lihat di salah satu komennya itu ada yang ngomong, Koko, gila subscriber lu bentar lagi bakal nyusul subscriber gue nih, katanya. Gue udah bangun channel sampai 2 tahun dan subscriber gue 2 tahun baru 3.000 lebih juga gitu. Lu bentar lagi nyusul gue nih, hebat lah segala macam ya gitu. I said thank you. And then di situ gue berpikir guys bahwa gue bersyukur, kita harus bersyukur jadi orang. Gue bersyukur gue masih punya 3.000 subscriber dalam waktu dekat. Gue bangun channel ini mulai dari bulan Juni 2020, Juni 2020 itu gue memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber. And then berarti udah berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 8 bulan. Dan 8 bulan gue punya 3.000 subscribers, yang mana amazing. For me it's amazing gitu. And I'm very blessed because of that. Jadi buat gue nggak masalah subscriber gue dengan 3.000 subscriber. Memang Tuhan lagi siapkan rezeki gue ya segitu. Setiap orang pasti sudah ada porsinya masing-masing dari Tuhan gitu ya. Jadi ya kalau misalkan Pak Chandra nanti meraih silver play button di 100.000 subscribernya, ya itu adalah rezekinya beliau. And itu apa ya, kerja keras beliau juga untuk membangun channelnya, and we have to appreciate that gitu. Kita juga harus menghargai itu, bukan masalah saing-saingan subscriber, saing-saingan viewers, saing-saingan AdSense, duit dari YouTube. It's not that, karena setiap orang pasti udah ada porsinya masing-masing ya. God knows. Oke. Intermezzo sedikit guys, gue hari ini tuh ngisi pulsa Axis. Gue ada satu nomor Axis gue di sini. Terus yang gue heran, mungkin kalian tahu nggak guys ya, kenapa ya? Tahu, ini gue screen record dan akan gue tampilkan juga. Oke, ini yang menjadi pertanyaan gue. Kenapa setelah gue isi pulsa, akhirnya gue menerima ini penawaran my dad's phone. Oke, lanjut. Ada yang tahu nggak nih kenapa gue setelah ngisi pulsa gue menerima penawaran pinjaman berbasis online dan bunga bla bla bla, ini penawaran online ya. Sedangkan pada saat gue kemarin gue nggak isi pulsa, jadi handphone gue yang ini emang gue jarang-jarang isi pulsa gitu. Pas kemarin gue nggak isi pulsa, lihat tuh
cuma datangnya dari Axis semua, dari Axis promo, nggak pernah ada penawaran. Gue terakhir kali dapat penawaran itu kalau lu lihat, nah ini yang penipuan 25 Jun 2020. Sebelumnya maaf, uangnya mau ditransfer pakai bank apa, nih kan penipuan gitu ya. Kenapa pas kita ada pulsa baru datang ini penawaran seperti ini ya? Kenapa pas kita nggak ada pulsa nggak ada penawaran seperti ini? Ada yang tahu jawabannya? Maybe. Just intermezzo. And then guys, for you know, gue sambil jalanin VTube juga ya. Soalnya misi gue masih berapa nih? 8. Oke, gue jalanin. Oke, for your information, subscriber itu tidak mempengaruhi penghasilan kita dari AdSense, tetapi yang mempengaruhi penghasilan kita dari AdSense adalah viewer. Kalau sebagai contoh, siapa yang nggak tahu Atta Halilintar? Atta Halilintar kan ini kan, Atta Halilintar subscribernya itu top lah gitu. Terus Jessica Jane, kalian tahu Jessica Jane itu salah satu YouTuber juga, itu subscribernya di bawah Atta gitu. Tetapi penghasilan Jessica Jane, kalau kalian lihat di socialblade.com, kalian bisa lihat penghasilan YouTuber di situ, socialblade.com. Kalau kalian lihat di situ penghasilannya lebih banyak penghasilan Jessica Jane dibanding Atta. Karena why? Karena viewersnya Jessica tuh lagi booming banget gitu belakangan ini. Sedangkan kalau Atta walaupun subscribernya banyak tapi viewersnya bukan sedikit, nggak sebanyak Jessica Jane belakangan gitu. So anyway, tapi the point is I don't care about someone's earning, ya penghasilan seseorang atau subscriber dari Pak Chandra ataupun yang lainnya. Mereka pasti udah berjuang untuk meraih subscriber itu dan Tuhan udah kasih jatahnya masing-masing. That's why mungkin dengan gue masih sekarang 3000 subscriber, mungkin kinerja gue juga belum maksimal di YouTube juga ya. Tuhan ngelihatnya udahlah untuk lu segini dulu gitu. Karena lu belum siap. Karena kenapa guys? Gue berpikir ya, kenapa ada orang yang penghasilannya besar, kenapa ada orang yang udah kerja mati-matian juga penghasilannya segini aja? God is almighty and he knows everything. Okay? He knows everything, dia tahu semuanya. Tuhan tuh tahu semuanya, dia kan yang maha kuasa ya guys ya. So Tuhan akan tahu gitu saat dia memberi sesuatu yang bukan porsinya, yang terlalu berlebihan, itu juga nggak baik. Makanya kadang-kadang Tuhan memberikan sesuai porsinya masing-masing. Karena dia tahu pada saat kita diberikan porsi yang besar tidak sesuai dengan apa yang kita mampu, itu kita akan kelabakan guys gitu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kita juga perlu berbuat sesuatu yang besar, memiliki jiwa hati yang besar. Dan gue percaya sih guys, kalau lu belum udah kerja mati-matian dan lu belum memperoleh apa yang menurut lu nggak sesuai apa yang lu dapat gitu ya, mungkin kerja lu udah mati-matian gitu ya, secara lu kerja gitu. Tetapi apakah diri lu udah siap belum? Lu udah mempersiapkan diri lu belum untuk lu menjadi seorang yang besar? Itu mungkin yang belum. Menjadi seorang yang besar tuh seperti apa? Well, ya itu, lu mesti siapin hati lu. Apakah lu orang yang penyabar atau lu orang emosional? Apakah lu orang yang bisa bertanggung jawab terhadap uang? Apakah, dan banyak faktor lainnya lah guys ya. So jadi satu kesimpulan dari my daily vlogs today, God knows everything and He prepare everything at His portion, not our portion. Okay. Jadi Tuhan tahu segalanya dan Dia sudah menyiapkan porsinya untuk kita masing-masing, bukan porsi yang menurut kita inginkan, tapi adalah porsi yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Karena dia tahu
dia tahu seberapa banyak dia harus memberikan kepada kita semua hamba-hambanya. Oke. So that's all my vlog. If you think my vlog is informative, you can share it to your friends or your family, and then subscribe biar kalian tidak ketinggalan juga video-video gue yang berikutnya. Dan ya, tadi pertanyaan gue cuma satu, kalian tahu usia gue tikus? Silahkan tebak dan kalian komen di bawah ya guys ya. Oke, see you then, bye bye.